Bau harum kembang sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syariah dimanapun kalian berada. Hari ini 25 Januari 2024, saya Nabrisatul Husna akan membersamai Sobat Syariah semua dalam rubrik Ruang Bincang Inspiratif dan Kreatif hanya di podcast Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dan sharing-sharing mengenai prestasi dari mahasiswa Fakultas Syariah di bidang kedutaan. Nah, tentunya teman-teman sudah sangat familiar kan dengan ajang adu bakat dan performansi di bidang kedutaan ini. Nah, untuk itu agar sharing kita lebih asyik, kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa nih, yaitu ada Kakak Mujayid dari Perwakilan Duta Fakultas Syariah 2023. Halo Kakak Mujayid. Halo Kak Nabris. Selamat datang. Terima kasih. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Nabris sendiri bagaimana nih? Alhamdulillah baik, luar biasa. Gimana, kan ini liburan, sudah kemana saja Kak Mujayid? Waduh, kalau dibilang kemananya ini bisa dibilang sedikit atau banyak ya. Kalau saya lebih ini sih Kak, kemarin saat liburan kegiatannya lebih di bidang sosial, mengikuti kegiatan volunteer seperti itu, dan ya tentu kalau kita pulang pasti membantu orang tua itu ya pasti. Masya Allah. Ya. Mungkin sebelumnya Kakak Mujayid bisa memperkenalkan diri, nama, prodi, fakultas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syariah, perkenalkan saya Raihan Mujid Asyabani, biasa dipanggil Jayid. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari program studi Hukum Keluarga Islam, dan saat ini saya merupakan Duta Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2023, dan saya berasal dari Kota Batu. Masya Allah, dari Kota Batu ya, Iya. Kota wisata berarti Betul. Kak. Terus kenapa nih, kan tadi katanya nggak kemana-mana, padahal kan di Batu banyak sekali wisatanya. Ya, kalau saya sendiri sebagai warga Kota Batu sudah sering ya Kak setiap hari melewati tempat-tempat wisata itu. Jadi menurut saya ya lebih baik kita lebih di kegiatan sosialnya seperti itu, yang lebih bermanfaat lah liburannya, bisa dibilang juga produktif itu dengan mengikuti kegiatan volunteer. Dari kalau Kak Nabri sendiri mungkin kegiatannya ngapain nih? Kegiatannya saya apa ya? Liburan ini saya cuma 10 hari di rumah, terus sudah kembali ke pondok lagi. Oh, pondok. Seperti itu. Nah, terus ini kesibukannya Kakak selain kuliah apa ya kira-kira? Ya, kalau kesibukan saya sendiri selain menjadi mahasiswa, kebetulan saya juga menjadi awardee dari beasiswa Bright Scholarship YBM Brilliant seperti itu, dan juga mengikuti beberapa komunitas atau bisa dibilang organisasi seperti itu, salah satunya di Pusat Studi Gender dan Anak gitu. Masya Allah, ya. Emang sudah kelihatan ya Kak Muja ini sangat teladan buat kita semua. Produktif sekali hari-harinya itu ya. Terus langsung saja ya Kak, kita masukkan di tema kita, yaitu tentang kedutaan. Kan Kakak Mujahid ini merupakan winner dari Duta Fakultas Syariah 2023. Nah, untuk itu menurut Kakak Jayat sendiri, apa sih duta itu? Baik, terima kasih Kak Nabris atas kesempatannya. Halo Sobat Syariah, jadi apa sih duta itu? Duta ini merupakan brand ambassador ataupun dia menjadi contoh ataupun teladan bagi instansi yang menaunginya, baik itu di fakultas, kampus, ataupun yayasan-yayasan duta yang ada seperti itu. Nah, dan duta biasanya ini mereka tidak hanya sekedar sebagai brand ambasadornya saja, tapi mereka juga menjadi contoh ataupun teladan yang baik bagi mahasiswa ataupun bagi instansi yang menaungi di bawahnya seperti itu. Oh, iya. Lalu gimana nih pendapatnya dari Kak Jayat sendiri mengenai anggapan orang-orang itu, banyak yang mengatakan bahwasanya ajang duta ini hanya ajang untuk good looking gitu ya, untuk bagus-bagusan kecantikan, untuk bagus-bagusan body, dan atau ajang pageant saja mungkin. Dan bahkan jika setelah jadi duta kan pasti juga merasakan banyak teman-teman yang
berkata kalau apa sih duta itu cuma pajangan, duta itu cuma boneka kampus bahkan Iya, seperti iya. itu. Mungkin apa pendapat kakak Kalau menanggapi menurut hal itu? saya hal itu tidak benar ya, karena yang namanya duta itu tidak hanya sekadar mengandalkan yang namanya postur tubuh yang baik ataupun ketampanan dan kecantikannya, akan tetapi yang sebenarnya dari seorang duta itu adalah 3B, brain, beauty, dan behaviornya, yaitu Ya, dari kecerdasannya, dan memang kecantikan itu salah satu unsurnya, dan juga ada tingkah lakunya. Hal inilah yang memang harus menjadi prioritas utama dari para seorang duta untuk bisa mengenalkan tidak hanya dirinya saja, namun juga mengenalkan apa sih yang dia miliki, kemudian apa keunggulan yang dia miliki sehingga orang lain itu tidak memilikinya, seperti itu. Dan juga mengenai boneka ya, ataupun bisa dibilang ini biasanya, mohon maaf ya Kak, ada juga yang mengatakan itu kayak asistennya gitu. Itu menurut ya, saya itu ya, tidak ya. benar. Karena yang namanya duta itu ya mereka mengeksplor ataupun juga mereka itu menambah skill ataupun kemampuan yang dimiliki, seperti itu. Oh ya ya, berarti kan memang kita itu ajang ini juga punya timbal balik yang sangat bermanfaat buat diri Betul. kita juga kan ya kak ya, apalagi mahasiswa kita bisa membangun banyak relasi seperti itu. Eh, Lalu untuk itu apa sih alasan kakak Zayid ini mengikuti ajang duta-duta ini? Ya, kalau untuk alasan saya mengikuti duta ini, sebenarnya saya tuh bisa dibilang insecure ya, karena memang ya bisa dibilang tadi, karena duta itu kan identiknya dengan good looking itu, tapi menurut saya hal itu tidak benar, dan akhirnya saya pikirkan atau mindset dalam diri saya bahwa duta itu yang paling utama adalah dia memiliki pemikiran yang baik dan juga memiliki kemampuan yang baik, seperti itu, sehingga itulah yang mendorong saya untuk mengikuti duta Fakultas Syariah ini, dan juga tentunya support dari orang sekitar ya, dari keluarga, Iya iya. teman, untuk mengikuti, karena mereka menilai saya bisa seperti itu untuk mengikutinya dengan skill yang saya miliki, Iya seperti iya, itu. benar banget, benar banget. Lalu apakah ini adalah pengalaman pertama kakak dalam mengikuti ajang kedutaan Ya, atau ini bisa dibilang pertama ya Kak, karena sebelumnya saya juga tidak pernah mengikuti duta ini, duta-dutaan seperti itulah. Dan dulu itu ada saat saya SMA itu camp genre lah di situ, dan dimana setelah camp genre itu dipilih duta genre gitu. Tapi sayang sekali saat itu saya tidak sampai lolos ke tahap finalnya, sehingga iya. ya dari situlah saya menilai saya harus mempersiapkannya dengan baik dan benar. Saya harus mempersiapkan bakat ataupun minat yang saya miliki, sehingga kedepannya dengan saya mengikuti kedutaan ini saya bisa lebih siap, seperti itu. Iya, iya, iya. Keren sekali, berarti memang itu sebuah kegagalan itu emang bisa mendongkrak semangat Betul, kita betul, ya, bisa Kak ya. dibilang seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi langsung ikut duta fakultas langsung winner gitu. Ya, bisa dibilang ini salah satu rezeki lah ya, seperti Iya. itu. Eh, Lalu setelah jadi winner gitu ya, setelah jadi bagian dari kedutaan fakultas, apakah ada hal-hal yang harus dilakukan atau sudah selesai sampai situ aja, Kak? Ya, mengikuti duta itu tidak hanya sampai di titik pemilihannya saja ya, Kak Nabris dan teman-teman Sobat Syariah semua. Yang namanya duta ini mereka harus mengabdi, dan juga menurut saya mereka harus bekerja dengan baik dan benar, karena duta ini kan representatif dari mahasiswa Fakultas Syariah, seperti itu ya. Sehingga mereka harus menjadi contoh yang baik, kemudian juga ya harus bersedialah dan juga siap untuk mengikuti ataupun menjalankan tugas yang telah diberikan dari pihak fakultas ataupun instansi yang menaunginya, seperti itu. Dan kalau bisa dibilang bisa banyak atau enggaknya itu memang tergantung ya dari fakultas masing-masing, seperti itu. Kalau di Fakultas Syariah sendiri nih Kak, untuk tugas ataupun kerjanya nih dari Iya. Duta Fakultas Syariah ini biasanya adalah membantu pihak fakultas dalam menyukseskan acaranya, salah satunya seperti wisuda, kemudian Iya, iya. yudisium dan sebagainya. Dan juga Duta Fakultas Syariah ini menjadi delegasi, seperti itu, baik itu dalam delegasi perlombaan maupun penugasan yang diberikan oleh fakultas, seperti itu. Wah, seperti itu. Jadi kan yang menyatakan bahwasannya bukan sebuah pajakan kan kita juga
dikirim-kirim jadi delegasi Betul itu ya banget Kak itu ya. Kak, betul. Jadi memang itu kita punya potensi gitu Betul. di duta itu. Oke. Lalu kan tadi Kakak kesibukannya ada beberapa nih, nggak hanya kuliah aja, jadi award di beasiswa juga. Itu ya. Nah, itu tips-tips Kakak buat membagi waktu itu gimana ya? Soalnya kan emang ini urgent jadi masalah kita semua gitu. Susah. Betul. Jadi kalau mengenai membagi waktu itu memang tergantung dari diri kita masing-masing teman-teman, bahwa kita harus mengetahui kadar kemampuan kita terlebih dahulu. Kita mampunya atau fisiknya ini sampai berapa. Kita harus bisa mengetahui mana sih kegiatan yang harus diikuti, mana yang tidak. Kemudian kita harus mengetahui mana yang kita prioritaskan ataupun tidak. Karena kalau menurut saya dengan kita mengikuti banyak kegiatan ataupun mengikuti banyak organisasi kan katanya kalau mahasiswa itu harus aktif organisasi. Iya. Memang ada betulnya itu teman-teman, tapi kalau kita tidak bisa mengatasi ataupun bisa dibilang bisa menghandle dengan baik, malah itu menurut saya menjadi suatu kegagalan buat teman-teman yang akhirnya nanti malah berdampak seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang pertama adalah prioritas ya Kak. Jadi kita harus mengetahui mana yang di situ dampak positifnya itu lebih banyak kepada kita, berarti itulah yang harus kita utamakan seperti itu. Dan tentunya kita harus lebih mengutamakan tugas dan kewajiban kita. Kan kita sebagai mahasiswa ini di sini hadir untuk menimba ilmu seperti itu ya. Sehingga itu harus menjadi skala prioritas utama, dan kemudian mungkin dengan organisasi dan juga relasi. Kemudian yang kedua, cara saya membagi waktu adalah saya mengetahui kadar kemampuan saya. Kalau saya memang mampu untuk mengikuti 3 organisasi, ya saya ambil 3 organisasi. Tapi kalau saya mampunya hanya 1, ya sudah 1. Akan tapi dengan itu kita harus serius gitu loh Kak. Jadi kita kalau sudah mengambil keputusan itu, kita harus bisa mendalami dan juga sepenuh hati menjalankan tugas yang ada di dalamnya. Seperti itu kalau saya. Iya sih, benar banget. Karena kan soalnya kalau di organisasi jika kita tidak bisa kan juga merugikan orang lain ya Kak ya. Merugikan orang lain dan diri kita sih Kak, menurut saya seperti itu. Oke, lalu bagaimana nih tips-tips buat teman-teman yang ingin mengikuti ajang duta ini? Kan juga kan pasti ada positif negatifnya kan dalam setiap apa yang dilakukan. Kalau tips menurut saya seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa duta itu harus memiliki 3B ya, brain, beauty, dan behavior. Yang pertama brain. Jadi seorang duta ataupun ya semuanya sih, mahasiswa pun juga harus memiliki kemampuan berpikir yang baik, kemudian analitik yang bagus, kemudian problem solving yang baik. Karena kita sebagai mahasiswa itu sudah menjadi kewajiban kita nggak sih Kak ya, karena kita harus bisa mengatasi masalah dengan baik dan memiliki kemampuan berpikir yang baik juga. Kemudian yang kedua beauty. Sebenarnya kalau masalah beauty atau kecantikan ini itu tidak semua orang good looking atau ini bisa yang bilang, buat insecure biasanya. Gitu. Tapi menurut saya sebisa mungkin kita itu harus bisa menerapkan hal itu ya, mungkin dengan kita lebih sering menggunakan skincare kan biasanya gitu kan. Sudah seperti banyak itu. sekali sekarang. Skincare ya tidak harus yang mahal ataupun yang branded seperti itu ya. Yang terpenting di situ kita bisa menggunakan dengan baik sehingga kita memiliki good looking seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah behavior atau tingkah laku, karena yang namanya duta itu harus memiliki tingkah laku yang baik karena dia akan menjadi contoh bagi teman-temannya seperti itu. Selain itu juga yang paling utama juga adalah memiliki skill atau passion yang baik, karena tentu kalau seorang duta tidak memiliki passion yang baik kan ya tidak bisa menjadi duta ya Kak ya. Benar-benar. Sehingga dia harus mengeksplor lebih dalam lagi skill yang dimiliki, meningkatkannya seperti itu. Apalagi seorang mahasiswa nih Kak, itu harus memiliki skill yang baik, salah satunya di bidang public speaking itu sih, karena itu menjadi kunci kalau menurut saya ya. Seperti itu. Mungkin awalnya kita harus pede terlebih dahulu itu ya, meningkatkan percaya diri itu juga penting sih. Iya, karena emang ya. Terus apa nih harapan dan pesan Kakak untuk ajang-ajang duta selanjutnya, terlebih di fakultas kita, Fakultas Syariah? Ya, harapan saya tentunya partisipan ataupun antusias dari teman-teman untuk mengikuti duta ini tinggi sekali ya, seperti itu. Karena menurut saya disinilah
ajang kita untuk membuktikan tidak hanya kepada diri kita, tapi juga membuktikan kepada lingkungan sekitar kita bahwa kita memiliki suatu keahlian atau kita memiliki suatu kelebihan yang dimana itu harus kita tunjukkan dengan baik, kita pergunakan dengan baik. Kemudian juga meningkatkan skill tadi ya Kak ya, karena yang namanya duta ataupun mahasiswa harus memiliki skill yang baik, yang cukup memadai lah, apalagi nanti kalau sudah terjun di dunia kerja nih Kak ya. Hal itu sangat-sangat dibutuhkan sekali sih, seperti itu. Dan juga mungkin lebih banyak mengeksplor ataupun lebih banyak mendalami mengenai kedutaan itu sendiri, karena duta itu ya tidak hanya di fakultas saja ya, banyak sekali yayasan-yayasan duta yang bergerak gitu, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun sosial, seperti itu. Jadi ya banyak peluang ya untuk Betul, mengikuti banyak peluang itu. sekali yang untuk bisa diikuti lah, seperti itu. Oke, jadi sharing hari ini sangat menarik ya dan penuh insight bagi kita semua. Jadi anggapan bahwasanya ajang duta ini hanya sekedar untuk ajang pamer looking, ajang pamer good looking, itu bisa kita geser setelah mendengar dari pengalaman dari Kakak Jayid ini sendiri. Bahwasanya so it's just about mindset. Ya, mari kita lebih berpikir terbuka atas segala peluang dan realita yang ada. Untuk itu, nggak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih buat Mas Jayid untuk segala tips dan apa yang telah disampaikan. Sama-sama. Sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat yang bisa membangun kreativitas kita semua dan bisa meningkatkan kepercayaan diri kita melalui Rubik Ruang Bincang Inspiratif dan Kreatif. Saya Nabris undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.